Shalom Jemaat Ngaji Tuhan, mari dengarkan Pengumuman Sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 18 Februari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Jessica Tan. Ibadah doa malam Kamis 15 Februari 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Otniel Ivan Kristianto. Ibadah wanita Sabtu 17 Februari 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan gereja dari Konia bisa melalui BCA Dana OVO Shopee Pay dengan nomor surat tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat BCA di nomor surat tertera atas nama Samuel Wibowo. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan pepes dewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berbulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang duduk Islam dapat mengambil Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat menghubungi kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Aduh, kok kayak sepi sekali ya, padahal ada 20.000 orang di sana. Ya, sekali lagi Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami kembali bersyukur kepada-Mu pada pagi hari yang baik ini. Kau masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, Tuhan. Terus karena kasih sayang dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sudah memelihara setiap hidup kita. Engkau sudah rela mati dan sekali-sekali untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang, untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang memulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih
Yang
bahagia. Apa saja? Kita selesai jam 2 Pak, jam 2 siang. Sudah malah boleh. Saya percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kita kegirangan. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan Mari bersatu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku berdetak, Engkau menerimaku.
sehingga pada siang hari ini kami boleh datang kembali di depan Engkau, kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini di bawah salib-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa memaparkan firman Tuhan dengan baik. Pakai dan urapi mulut dan lidah hamba-Mu untuk menjadi selalu berkat bagi kami semua. Dan kami semua yang ada di sini, beri hati kami seorang murid, supaya kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita siang hari ini? Tetap sukacita? Ya. Saya ucapkan Yonghi bagi yang merayakan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, anniversary ya. Ya, biarlah seperti anggur, diberi anggur perkawinan semakin hari semakin manis di hadapan Tuhan. Bukan bosan, bukan cari lagi katanya saya dengar gitu ya, tapi anggurnya semakin manis. Kalau anggurnya semakin manis, tidak mungkin cari lagi. Saya jamin ya. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini saya pun masih baca Alkitab. Cuma Tuhan di tempat sini masih baca Alkitab. Amin. 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 Soalnya sebab dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan dikatakan umatku binasa karena jarang ke gereja. Enggak. Umatku binasa karena jarang berdoa. Enggak juga. Umatku binasa karena jarang pelayanan. Enggak dikatakan itu. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dikatakan kalau dalam bahasa sehari-hari, umatku binasa karena enggak belajar Alkitab. Amin. Kata-katakan amin itu jangan bener-bener nanti dipikir paslon. Dipikir nanti dukung satu paslon. Nah, enak ganti haleluya gitu. Jangan amin lagi. Ya, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sebab apa? Sebab orang yang sudah melayani Tuhan belum tentu loh baca Alkitab. Saya percaya, saya main musik belum tentu loh baca Alkitab. Orang yang suka berbahasa roh, yang suka berdoa belum tentu loh baca Alkitab. Orang yang rajin melayani belum tentu baca Alkitab. Tapi orang yang baca Alkitab pasti melayani. Orang jangan teman aminnya. Orang yang baca Alkitab pasti melayani, pasti. Orang baca Alkitab pasti suka berdoa, pasti rajin ke gereja. Jadi balik orang yang rajin ke gereja belum tentu baca Alkitab. Kok lebih mantap ya, betul ya. Oleh sebab itu kita belajar baca Alkitab, sampai belajar. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Saya sudah pernah menjadi dosen di sebuah STT Anugerah. Dan saya ini pernah mengadakan ujian. Yang cerita sedikit ya, mengadakan ujian. Ketika ada di depan kelas, saya menjadi tahu orang yang siap menghadapi ujian, orang yang ragu-ragu menghadapi ujian, bahkan orang yang mau ngerepek. Tahu ngerepek? Berarti pernah belajar. Ya, bahkan orang yang mau ngerepek, saya tahu. Kelihatan dari apa? Dari wajahnya. Kelihatan duduknya aja
Nah, ketika saya mau ujian, saya ngomong, sudah kita nggak usah ngerti, kita bisa open book, boleh buka buku. Wih, langsung mahasiswanya seneng banget. Mahasiswa yang ngomong sama saya, kebanyakan mahasiswa itu kan mahasiswa teologi. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang ngomong, saya nih sering KKR Pak, KKR yang datang tuh ribuan. Saya tidak grogi seperti ini. Ini saya cuma diuji oleh beberapa dosen, 1, 2, 3 dosen. Saya kok bisa gemeter ya. Nah, saya ngomong, udah bisa open book. Wah, seneng. Ujian mulai dan saya periksa lagi, hasilnya kurang memuaskan. Hampir 50% itu salah semua. Saya bingung, ini dikasih soal apa ya supaya nilainya bagus. Akhirnya saya ngasih ujian lagi kepada mahasiswa, bukan hanya memberi soal ujian, tapi memberi apa? Memberi kunci jawabannya. Enak enggak? Saya kasih soalnya, saya kasih kunci jawabannya. Wah, mahasiswanya seneng. Ketika saya periksa, wih, asal dia baca aja nilainya 100. Iya enggak? Kenapa? Ada kunci jawabannya. Nah, sebetulnya Tuhan juga seperti itu. Ketika kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan, Tuhan sudah ngasih kunci jawabannya. Apa kunci jawabannya? Firman Tuhan Alkitab. Asal kita baca, sudah tahu. Oh, ternyata ada kunci jawabannya. Tinggal pasti perkawinan ya. Bapak tahu kira-kira ya. Jadi Tuhan sudah ngasih tahu kunci jawabannya. Aduh, Tuhan tuh baik. Ketika kita menghadapi ujian-ujian hidup, apa yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan sudah ngasih tahu. Ini loh kunci jawabannya. Ini loh. Enteng. Soalnya sebab apa? Sebab sudah tahu kunci jawabannya. Ya, dalam kitab Wahyu aja, apa yang akan terjadi di dunia ini, Tuhan sudah bocorin dalam kitab Wahyu. Dunia itu akan gini, akan gini. Sudah tahu bocorannya. Kitab Wahyu itu boleh katakan kitab bocoran juga. Apa yang akan terjadi di dunia, bocorannya sudah kasih tahu. Tuhan itu begitu amat sangat baik. Amin. Amin. Ya, jadi kita bersyukur, kita belajar tentang Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi kenapa doa-doa kita masih belum dijawab? Ada enggak doa-doa kita masih belum dijawab? Ada enggak? Sedikit atau banyak? Nah, banyak. Loh, tapi firman Tuhan katakan ini loh, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi kenapa doa-doa kita kok masih banyak yang masih belum dijawab? Kalau saya ditanya, ada nggak doa-doa dari Bapak Pendeta Pak Gambit yang belum dijawab? Saya katakan banyak, sangat banyak. Loh, kenapa? Nah, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana supaya doa-doa kita nih dijawab oleh Tuhan. Dijawab. Rahasianya di mana? Di Alkitab. Bocorannya di Alkitab. Bagaimana supaya doa-doa kita nih dijawab oleh Tuhan? Ya, mungkin
ayatnya Bapak Ibu kekasih Tuhan mungkin hafal. Di mana tuh? Di Matius 7 ayat berapa? Ayat 7. Pasti hafal. Gak usah dibaca langsung hafal. Mintalah. Ayo kita buka Matius 7. Kita baca ayat yang ke-7 sampai 12. Saya bacakan ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ya, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa? Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia minta roti? Memberi beras jika ia minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 12. Sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, di sini ada kunci jawaban. Cuma ada 3. Apa dikatakan? Minta, cari, terus apa? Ketok. Minta, cari, dan ketok. Kita bahas satu-satu. Minta, cari, dan ketok. Gampang nggak? Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Caranya apa? Minta, cari, ketok. Gampang, ingat. Minta ini adalah suatu tindakan yang gampang banget. Kenapa gampang? Sebab dari kecil, dari bayi kita sudah minta. Saya bersyukur punya istri. Ketika punya anak pertama lahir, anak saya langsung istri saya tahu, loh ini minta susu, padahal cuma loh. Nggak ngomong, nih susu, ya, cuma tahu, oh ini minta susu, berarti tahu, oh dia kasih susu. Begitu kasih susu, memang betul diam. Sudah dikasih susu, nanya, loh kok nangis lagi? Nah ngompol, tahu kan? Basah pampersnya, diganti pampersnya, diganti, udah tidur lagi. Lagi. Tapi ibu-ibu pasti mengalami seperti itu. Gak usah ngomong-ngomong, cuma sebab apa? Sebab dari kecil sudah bisa minta loh. Gak usah ngomong, minta susu, minta makan, mintain, gak usah, cuma sudah tahu. Apalagi Bapak di surga, amin gak? Gak usah. Jadi gak usah macem-macem. Maaf, saya bukan orang yang anti basar. Gak usah, gak anti basar. Saya percaya basar. Tapi orang macem-macem. Basar supaya doanya didengar oleh Tuhan. Cuma sudah dengar. Tuhan ngomong apa? Sebelum kita minta, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sama seperti kita, ketika kita punya anak, cuma anak kecil kita, aduh, ini haus ini, kudu makan, kasih makan. Aduh, pokoknya basah, ganti. Tak usah ngomong. Minta tuh dari kecil sudah diajari minta. Jadi gampang. Kalau kita berdoa sama Tuhan, salah ngomong aja, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Bahkan ada satu ilustrasi anak kecil yang cuma diajari cara doa makan. Tuhan berkati makanan ini, sucikan, kuduskan makanan ini, haleluya, amin. Cuma diajari itu. Ketika ada benteng mau nyeruput dia, tiba-tiba ketika dia main, ketika ada banteng mau nyeruput dia, anak kecil ini berdoa, Tuhan,
Ada penting gitu. Ya berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Jangan tahu Tuhan bisa dilindungi Tuhan. Padahal doanya salah loh. Banting menyeruduk, Tuhan berkati makanan ini Tuhan. Tapi Roh Kudus bantu. Cuma Tuhan kan ngomong gitu. Kalau kita salah berdoa, sampai kita nggak bisa berdoa, kita punya Roh Kudus. Ini hebatnya orang Kristen, punya Roh Kudus yang membantu doa-doa kita. Nanti kita akan belajar lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita berdoa dalam Roh. Waduh banyak tuh. Kadang-kadang, ayo kita berdoa dalam Roh. Sebab Tuhan kita adalah Roh. Kita harus berdoa dalam Roh. Kalau nggak berdoa dalam Roh, kita betul. Kita harus berdoa dalam Roh. Bukan berarti sandal lawas, sandal baru, sandal apa? Macam-macam. Saya bukan arti bahasa Roh. Saya percaya dengan bahasa Roh. Tapi bukan itu. Kita ngomong, kita ini adalah manusia. Kita ini manusia. Kenapa? Karena ketika Tuhan mencipta, nanti kita belajar lagi di Alkitab ya. Tuhan tuh dalam penciptaan manusia pertama itu siapa? Betul ada. Betul kan? Coba baca lagi supaya penasaran aja. Tuhan tuh mencipta. Di Kejadian 1 Tuhan mencipta. Baru Kejadian 2 Allah mulai membentuk manusia dari debu dan tanah, dan manusia itu tidak langsung hidup. Ketika dicipta, dibentuk, tidak langsung hidup. Lalu dia menghembuskan nafasnya, manusia itu hidup. Perasaan kan? Ayo coba aja, nanti baca di rumah. Tuhan itu mencipta sama seperti binatang. Jadilah kambing, belum jadi. Jadilah kerbau, belum jadi. Manusia juga gitu. Jadilah manusia, belum jadi manusia. Baru Kejadian 2 Allah mulai membentuk. Loh kali, berarti 2 kali loh. Iya, Allah itu menciptakan manusia 2 kali loh. Manusia pertama siapa? Namanya sebenarnya Neptilim. Makanya waktu Adam dan Hawa punya anak, siapa anaknya Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel, manusia itu takut loh. Ada orang-orang. Loh, ada orang siapa? Manusia kan cuma ada Adam dan Hawa, papa dan mama. Kok takut pada manusia? Terus diketahuan, sekarang kan teknologi canggih banget. Ini ditemukan tengkorak manusia. Kemudian bukan ribuan tahun, jutaan tahun. Dari mana? Kok bisa jutaan tahun? Ya itu manusia Nephilim. Namanya Nephilim. Kalau nggak percaya nanti di Google di sekarang dilihat Nephilim. Manusia itu adalah manusia yang bukan ada rohnya. Nephilim itu seperti binatang, tidak ada rohnya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya. Manusia yang ada rohnya, makanya dipisah. Ada di Firdaus, dipisah. Manusia yang pertama yang ada rohnya, betul Adam dan Hawa. Manusia yang nggak ada rohnya, kasarannya yang nggak ada rohnya, yaitu sama seperti binatang, cuma kerjanya kawin, mengawin, kawin, sama seperti binatang. Tapi manusia yang ada roh beda. Coba belajar lagi kita. Makanya saya kasih gini, kasih clue supaya Bapak Ibu kasih Tuhan mulai betul. Iya. Penasaran nggak? Jangan buka sekarang, bukan itu. Jadi firman Tuhan mengajarkan supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Caranya apa? Minta, cari, kata, minta.
Kita bahas satu, minta gampang kan? Tadi saya sudah bahas minta. Terus begitu OE aja sudah minta tuh namanya. OE aja minta lagi sama Tuhan. Dari kecil kita sudah diajari minta. Jadi sekarang nggak usah diajari. Gini loh cara minta, nggak usah. Karena sudah tahu minta sama Tuhan, tahu banget. Ya, ada 2 prinsip minta supaya dijawab oleh Tuhan. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Loh, kan enggak? Di sini ngasih contoh roti dan ikan. Kenapa roti dan ikan? Karena bangsa Israel waktu itu roti dan ikan itu adalah makanan pokoknya. Makanan pokoknya. Jadi kalau kita mintalah sesuatu yang pokok, bukan keinginan, tapi yang pokok. Minta sesuatu pokok. Terus minta sesuatu harus jelas. Harus jelas. Saya mau tanya, bahasa harus jelas enggak? Nggak tahu, mau katanya bahasa rahasia katanya. Sampai Tuhan dirahasiakan juga. Betul ya, saya sering juga mengadakan kayak musir setan barang itu. Betulnya setan itu tidak tahu. Kalau kita ngomong dengan hati itu, setan itu tidak tahu. Diam aja, Tuhan itu tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu sudah basar. Jadi kalau kita berdoa meneging setan, tak doa dalam bahasa, tidak ngerti. Berdoa dalam hati, tidak ngerti. Berdoa tuh kalau ngusir setan itu apa? Ngomong yang jelas. Dalam nama Yesus, tanah ini miliknya David. Kamu tidak berhak ada di sini. Aku usir dalam nama Yesus. Kamu keluar, kamu pergi. Harus ngomong jelas. Setan baru pergi. Nah kalau kita berdoa ngusir setan, berdoa dalam hati, tidak ngerti, harus jelas. Gitu ya. Jadi minta sesuatu itu harus spesifik. Ada banyak orang minta sesuatu itu tidak spesifik, tidak jelas. Nah, Tuhan ngajarkan pada kita jelas, minta roti atau minta ikan, jelas. Nah, ketika ngomong Tuhan kasih aku roti, jelas nggak? Jelas. Tuhan kasih ikan, jelas nggak? Jelas. Tuhan kasih jodoh, jelas nggak? Sudah jelas. Sekarang nggak jelas. Nah, kalau LGBT ya Pak. Laki dikasih laki, perempuan kasih perempuan ya Pak. Jelas. Sorry, saya ketika waktu pacaran para bujangan ini sebanyak bujangan minta sama Tuhan, jelas. Tuhan kasih aku seorang wanita yang kayak gini. Ilmu apa? Ilmu dunia aja itu harus jelas. Ilmu pengembangan diri sendiri semakin jelas, cita-cita seorang semakin jelas, itu semakin bisa terkabul. Tuhan kasih aku mobil, nggak jelas. Tapi kalau ngomong Tuhan kasih saya mobil Innova warnanya ini tahun ini, wah jelas detail. Semakin detail, cita-cita seorang semakin detail, semakin bisa terlaksana. Ketika saya cari usaha, saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin usaha ini, gini, jelas dan terkabulkan. Termasuk istri saya, Tuhan, ketika saya pacaran, saya minta seorang cewek dan ini, gini. Saya merahasiakan, nanti ditiru. Saya gini. Nah, dan Tuhan, kalau Tuhan kasih pokoknya cewek Tuhan,
Aku coba lah aku. Apalagi minta macem-macem. Jadi jelas, kita jelas. Ya. Contohnya lagi. Betul dah, minta tuh harus jelas. Kita baca lagi. Tahu Raja Salomo minta apa? Betul dah, minta hikmat. Ayo, Raja Salomo minta apa? Ayo, hikmat. Coba baca. Baca 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ini yang diminta Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Saya ngomong-ngomong gini supaya penasaran semua. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ya, ini kata-kata Salomo. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini permintaan Salomo. Jelas mintanya ini. Paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Yang diberikan Tuhan apa? 12 ayat yang 12 yang diberikan Allah. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Salomo minta ini. Oh, katanya Tuhan, itu namanya hikmat. Dikasihlah hikmat Salomo. Mintanya detail. Aku minta ini supaya bisa menimbang yang baik dan yang jahat. Mintanya gitu. Salomo udah minta Tuhan kasih aku hikmat. Enggak, detail. Lagi contoh lagi, gampang enak kan? Banyak contohnya. Lukas 18. Lukas 18 35 sampai 41. Lukas 18:35. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Jelas. Ini seorang pengambil. Kira-kira Tuhan Yesus tidak tahu yang itu orang buta. Tahu tidak kira-kira? Tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus pada ayat yang 41 tanya, "Apa yang harus aku perbuat?" Karena dia minta-minta. Bisa aja minta duit, tidak minta sembuh. Aku minta mobil, bisa aja. Aku minta ini, aku minta itu, aku minta duit sakit bob, bisa. Sebab itu Tuhan tanya, "Apa yang aku harus perbuat untuk kamu?" Ya. Terus orang itu jawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Jelas permintaannya. Dan Tuhan ngabulkan. Langsung bisa melihat. Nah, jadi minta itu harus jelas. Minta itu harus spesifik. Tuhan, kasih aku cewek. Sudah. Cewek kasarnya yang nggak benar bisa juga. Pokok cewek kan. Ya. Nah, saya tadi ingat tadi saya boleh katakan suka musik dari muda, suka musik sampai sekarang suka musik. Betulnya orang pinter musik sama anda ketahuan loh. Saya ngasih tahu bukan rahasia supaya si main musik lebih hebat lagi. Caranya apa? Ketika dia main musik bisa sambil nyanyi.
berarti hebat. Kalau dia main musik, ngapal ini kunci apa? Ini mana kuncinya? Ini pukulnya pakai apa nih? Swing atau apa? Nggak hebat. Tapi dia bermusik, bisa nyanyi, bisa ngomong-ngomong, hebat. Saya gitu, ketika belajar musik sambil ngomong-ngomong aja, susahnya minta ampun. Bisa lupa kuncinya, lupa ketukannya, tapi saya bisa nyanyi sambil ngomong, sambil nyanyi bisa, itu hebat. Jadi saudara-saudara ada komplain, misalnya ada musik tegang, ini tegang ini ngapalin kuncinya, feelingnya dipasang, ini baru C kemana ya, kemana lagi, betul musik ya, saya ngomong musik gampang banget, ya paling C minor, A minor, kalau kunci C, ini setengah bahas ya. Kunci C, C-nya jadikan Do. Begitu tahu C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya, C, D minor, F, G, A minor. Itu kan, itu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Gampang. Nanti kunci D, D-nya jadikan Do. Bisa enggak? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E-nya jadikan Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Gampang. Nah, nanti misalnya main musik, tinggal ngasih kode. Ini dari kunci C. Nah, segini kemana? G. G. Bisa tahu. Kunci G. Segini. Ke A minor. Ini D minor. Gitu. Gampang. Kalau kunci D, apa nih? A. Iya. Kalau kunci A, ini gini kan? Apa? Harus gitu. Tinggal kita misalnya pemusik tidak apa gripnya, tinggal tahu, lihat aja sing tahu musik, tinggal gini, langsung tahu. Nggak usah ngapal-ngapal loh. Ini grip mana? Tinggal ini gampang. Main musik gampang. Nah, soalnya main musik itu prinsipnya kalau piano do mi sol, semua do mi sol. Seperti tadi kunci C, C-nya dengan do mi sol, string C. Kunci F, F-nya jadi do mi sol, pencet C, sudah kunci F. G, G-nya jadi do mi sol, pencet C, sudah G. Pokoknya do mi sol. Nah, kalau minor do re sol. Nah, ini kita musik. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau melihat orang yang main musik tegang, gak nyanyi-nyanyi, jadi no, dia tuh lagi tegang, ngapa lo grip-grip, ngapa lo gripnya. Tapi kalau dia sudah bisa nyanyi, wah, pasti sudah hafal gripnya. Grip-grip itu tidak usah dihafalin, dari feeling sudah tahu. Oh, ini tahu. Gitu ya. Balik lagi, minta. Nah, minta tuh harus jelas. Harus jelas. Supaya doa kita ini dijawab oleh Tuhan, ada 3 apa? Minta, supaya firman Tuhan ada panjang-panjang ya. Minta, yang kedua, minta itu kebutuhan, bukan keinginan. Di sana dikatakan roti dan ikan. Roti dan ikan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita minta sama Tuhan, kebutuhan, bukan keinginan. Kadang-kadang yang diminta keinginan dulu, bukan kebutuhan. Tuhan, aku kasih mobil, padahal belum tahu nyetir mobil. Kan bingung. Tuhan, belum punya spare motor, belum punya rumah. Tuhan, kasih saya handphone yang tipe yang terbaru, padahal rumah masih belum. Nah, Tuhan mengatakan Tuhan memberikan kebutuhan, bukan keinginan. Gitu. Boleh keinginan, tapi kebutuhan dulu yang diutamakan. Tuhan ngomong apa? Roti dan ikan dulu, baru yang lain-lain. Ya. Adakah seorang dari
kepadamu yang memberi batu kepada anaknya jika yang meminta roti. Nah, roti itu adalah kebutuhan. Ya, nanti minta supaya cepat, cari, ketok. Cari, tidak usah dibahas gampang ya. Cari itu kalau kita minta sama Tuhan, bukan hanya minta, tapi cari. Tuhan, kasih saya berkat-Mu Tuhan. Tidak mungkin berkat itu langsung datang. Bukan langsung datang, tidak bisa. Cari kerja, cari. Harus. Kalau nganggur tidur Tuhan, berkati aku Tuhan. Tidak mungkin langsung datang. Tidak bisa. Tuhan ngomong cari, maka engkau mendapat. Jaminannya maka mendapat. Cari, dapat. Minta, cari. Ya. Terus yang ketiga, ini yang penting. Apa? Ketok. Kira-kira sini ketok apa? Pintunya apa? Mejanya. Pintu ya diketok. Pintunya siapa? Hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu ada pintunya. Cara ketok ya apa? Hatinya Tuhan diketok. Jujur suaranya. Aduh, kalau satu orang ngetok lumayan. Kalau dua orang lumayan banyak. Satu seorang satunya dedek terus. Kita baca di cara ngetok hatinya Tuhan. Yang ayat 12. Matius 7:12. Bisa bacakan atau baca bareng-bareng supaya kita ngerti. Matius 7:12. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab-kitab. Di sini katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ngerti maksudnya? Saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ngerti maksudnya? Agak susah ya. Saudara-saudara, mau tidak diberkati? Mau tidak dikasih duit? Kasarnya gitu, mau tidak dikasih duit? Caranya apa? Kasih duit dulu. Kalau saudara-saudara ingin dikasih duit, kasih duit dulu. Bukan mancing. Tidak ada mancing duit ya, mancing ikan. Bagaimana supaya ngetok hati Tuhan? Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki. Kita hendakin apa? Supaya kita diberkati, supaya kita sehat, macam-macam. Supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kita inginkan? Kalau kita ingin diberkati, kita harus menjadi berkat. Kasarnya, mau dihargai, menghargai dulu. Mau disokong orang, mau orang dulu. Kasarnya gitu loh. Ya. Nah, tabur. Betul, tabur tuai. Tapi harus hati-hati tabur tuai. Harus ditanai subur. Banyak ceritain aku tabur tuai. Ya. Mau dihormati, harus menghormati dulu. Kita ingin dihormati, tapi tidak menghormati. Tuhan itu mengajar juga. Lakukan lebih dahulu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mau tidak doa kita dijawab oleh Tuhan? Caranya ya, bukan berbaik. Kan hubungannya sama doa. Kalau kita ingin diberkati, kita mencari berkat. Ingin dihargai, kita menghargai orang lain. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan yang benar. Kita menjadi jawaban doa dulu.
menjadi jawaban doa. Jadi bagaimana? Saya pernah cerita ya, suatu saat saya main ke teman saya. Dan tiba-tiba saya tergerak. Saya ngomong kepada istri, tolong ya, waktu main itu tolong bawa makanan. Terus kita main di sana, bawa makanan. Ayo, waktu datang ke sana, ayo kita sambil ngomong-ngomong, sambil makan ini. Dia langsung kata saya, beberapa hari lalu saya sebetulnya salah dan duit beli makanan. Tuhan tuh pelihara saya luar biasa. Tiba-tiba David sama David bawa makanan. Padahal saya kasarannya sudah agak kelaparan. Nah, itu menjadi jawaban doa. Saya mengerjakan segala sesuatu menjadi jawaban doa. Yaitu berdoa. Tuhan, kirim Tuhan orang-orang yang bawa makanan. Mungkin dia berdoa, saya nggak ngerti doanya. Tiba-tiba saya tergerak, saya kasih makan. Ayo makan. Oleh katakan saya sudah menjadi jawaban doa bagi doanya dia. Begitu, itu artinya apa? Itu artinya mengetuk hatinya. Apa yang menjadi doanya orang-orang sekitar kita menjadi jawaban doa. Saya ini bersyukur sama Tuhan, sama seperti Bapak kembali. Saya pernah stroke. Dan stroke saya mungkin lebih parah dari Bapak kembali. Saya sudah tidak bisa berdiri kursi roda berbulan-bulan. Saya melihat lampu ini, rasanya tuh nggak bisa. Rasanya silau banget. Lihat lampu aja silau, cas. Maaf, ke belakang aja kencing nggak bisa. Digendong seperti saya. Saya karena belajar. Akhirnya saya ngerti. Begitu ada teman-teman stroke, tanya sama saya, ya Pak, supaya sembuh ini. Tanya, saya tahu caranya. Saya bukan bukan. Saya juga boleh katakan penyakit saya sudah nanunan, sudah lengkap diabetes. Tapi saya komplain sama Tuhan, Tuhan, saya sudah dari muda, saya suka olahraga. Tapi kenapa kok bisa diabetes? Minum manis tidak suka, tapi aneh kok bisa diabetes? Hanya pada suatu saat saya berdoa Tuhan, seakan-akan ada suara ngomong, penyakitmu seperti kentut. Aneh enggak seperti kentut? Penyakitmu seperti kentut. Pernah cium kentut enggak? Pernah cium kentut enggak? Kalau enggak pernah, dari sebelahnya kentut. Pernah cium kentut enggak? Kentut itu enggak enak, basi, tapi dibiarkan hilang. Penyakit saya gitu, katanya Tuhan seperti kentut, sakit, tapi telah hilang. Dan memang iya, saya sudah pakai insulin, sekarang sudah enggak. Tanpa obat, karena saya belajar, saya banyak belajar. Ini caranya. Ternyata untuk menyembuhkan, bukan apa, untuk mengetahui kita juga, untuk menyembuhkan dia gampang, memberi saya gampang banget, nggak pakai duit. Caranya apa? Jangan makan. Tuhan kan ngomong, firman Tuhan, berbahagia orang yang lapar dan haus. Ya kan, di Matius 5, berbahagia orang yang lapar dan haus. Bukan berbahagialah orang yang kelaparan dan kehausan. Berarti tidak samakan. Kalau berbahagia orang yang lapar dan bisa makan, tapi sengaja dibikin lapar, sengaja dibikin lapar. Ya kan? Berbahagia. Artinya apa? Puasa. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang IF, intermittent fasting. Ada sih kan? Banyak teman-teman saya sembuh
dari diabetes dari 500 luar biasa. Lihat aja sembuh. Intermittent fasting sama setka. Oh aduh, karena saya belajar itu tahu setka, zero karbo sama IF, intermittent fasting, sembuh semua, termasuk saya. Orang tanya, ya bagus juga. Justru saya tidak pakai obat, tidak pakai apa. Orang kan harus pakai jurin, tidak pakai. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bekasih Tuhan boleh nanti saya kasih durian, pasti tambahkan. Orang begitu makan kasih durian langsung diabetes. Apa ya? Coba kasih durian, kasih tambahkan sana tadi. Karena saya lihat internet pasti belajar di internet. Maka Tuhan ngomong umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini bukan hanya pengetahuan Alkitab, semua pengetahuan. Pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan ini. Sekarang pengetahuan gampang banget. Baca Alkitab, nggak ngerti Alkitab, kita dengar firman Tuhan setiap detik bisa. Bukan YouTube, udah dengar firman Tuhan. Kalau dulu, kalau dengar firman Tuhan mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Sekarang gampang, tinggal pencet bagaimana caranya berdoa, pencet ini. Bagaimana cara berdoa Kristen, sudah keluar. Ya korban. Ini tanya, sudah keluar korban. Enak sekali. Tinggal kita terapi. Seperti Tuhan katakan, melakukan, bukan ngerti dan melakukan. Bukan hanya ngerti. Firman Tuhan, ngerti, tapi tidak pernah melakukan. Saya kasih tahu setan itu ngerti firman Tuhan. Apa bedanya setan sama kita? Setan tidak melakukan. Ngerti Tuhan, tapi tidak melakukan. Orang Farisi, Taurat, ngerti firman, tapi Tuhan ngomong apa? Tidak berkenan. Kenapa? Ngerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Setan itu juga sama, ngerti firman Tuhan, ngerti banget, tapi tidak pernah melakukan. Beda dari kita. Tuhan ngomong apa? Ngerti dan lakukan. Sama seperti orang yang membangun rumah. Katanya orang membangun rumah, ini bangun, ngerti firman Tuhan dan lakukan. Ya karena orang membangun rumah yang kuat. Sekarang orang anak-anak muda apa lagi bangun ekonomi, keluarga, caranya bagaimana? Itu bisa sampai jam 2 itu. Bapak Ibu kasih Tuhan tahu otak kiri otak kanan. Kalau itu dipakai semua, otak kiri otak kanan. Otak kiri tempatnya mengingat-ingat, otak kanan tempatnya kita praktek. Kalau itu dilakukan, firman Tuhan itu pasti ingat. Kalau diingat-ingat aja pasti lupa. Kalau dilakukan pasti. Maka Tuhan ngomong lagi itu berkatmu satu-satu. Mungkin tak berkat Tuhan. Ada tak yang ingat berkat Tuhan? Dan mungkin coba kasih masalah terus berkati. Tak punya duit seperti tadi. Dokternya bilang, aduh dompetnya, sampai ditagih-tagih sampai hidup. Pasti kejadian itu, pasti. Saya banyak kejadian. Saya punya UKP di Gunung Sari. Saya banyak kejadian. Nah, kalau ketipu juta 2 juta hampir bilang. Tapi pernah ketipu itu ratusan juta. Dan tetap masih ditolong sama Tuhan. Saya terus. Aduh, peristiwa itu tak pernah terlupakan. Ingat terus. Saya sering cerita, pasti ingat. 1 tahun lagi, ingat. 2 tahun lagi, ingat. 10 tahun lagi, ingat terus. Maka Tuhan ngomong, hitung berkatmu satu-satu. Caranya apa? Hitung berkat. Dikasih apa? Persoalan yang berat.
Jangan sering dikasih persoalan yang berat, tiba-tiba ditelepon langsung ini Tuhan bertanya. Jadi Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bagaimana supaya doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Caranya minta, cari, dan ketok. Sudah tahu ya? Minta, cari, tahu. Cari, ya dapat. Ketok. Apa yang lalu? Kita minta berkat, kita harus cari berkat. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus menjadi kehidupan Tuhan. Amin. Ada sukacita pada kita. Langsung ingat haleluya. Ya, mengakhiri pembukaan pada siang hari ini. Terus kita tutup kita angkat satu pujian, kita musik. Tadi waktu lagu dinyanyikan di saya tahu, nyanyi lagu itu tahu. Belajar ya, belajar nanti supaya itu saya. Kita belajar.
Kami masih diberi kesempatan untuk bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami bukan hanya mau menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, mengajarkan setiap kami Tuhan bagaimana Engkau mengajarkan untuk kami bisa menerima jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan berkat-berkat kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Engkau menjawab setiap doa-doa kami, Engkau menjamah setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema Tuhan. Dan biar kami belajar semakin hari Tuhan, kami belajar untuk semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, puji syukur kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sertai ibadah raya pada hari ini, mulai awal sampai akhirnya Kau sertai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat manusia hadir pada ibadah yang sampai siang hari ini Tuhan Yesus. Maupun kami sempat hadir, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan rumah tangga kami Tuhan Yesus Kristus, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya untuk hamba-Hamba-Mu dan melayani ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta David Kaswardi yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Kau berkati dan pelayanannya, beri kesehatan, kekuatan dan penjaga perlindungan-Mu, berkati dalam usaha pekerjaan dan kesehatan rumah tangga keluarganya Tuhan Yesus. Berkati istrinya Ibu Priscilla yang sudah Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan pada ibadah siang hari ini. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anaknya, ketika anaknya Tuhan berkati satu persatu baik dalam pekerjaan dalam studi mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang sudah melayani WL dari Michelle dan Yesus. Kau berkati dan pelayanannya, Kau berkati Saudara Nia Waru dan Saudara Jenny dan melayani sebagai single. Kau berkati dan melayani mereka dan pakai sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Kau berkati Tuhan Saudara Melody dan Saudara Yoel yang sudah melayani bagian dari Siti. Tuhan berkati dan melayani mereka Tuhan Yesus dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan berkati Saudara Andreas Mekoda yang sudah melayani sebagai Tuhan mixer. Tuhan Yesus Kau berkati dan pelayanannya. Kau berkati para pemain musik
Kau berkati dari Yohana yang sudah melayani sebagai pemain piano. Kau berkati Tuhan Yesus pemain bass, Saudara Yoel. Kau berkati pemain gitar Saudara Bima, dan pemain drum Tuhan Saudara Devon. Dan berkati dalam mereka Tuhan Yesus, dan pakai urapi mereka. Kau berkati Ibu Sumiati dan Ibu Ike sedang melayani sebagai kolektan. Kau berkati pada mereka, kau pakai sebagai hari semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati Bapak Pendeta Musa Yusa dan saudara mereka yang sedang melayani Tuhan ibadah sekolah minggu. Kau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Tuhan berkati Ibu Tanting sudah melayani sebagai sekretaris. Kau berkati dan pelayan mereka, pelayanannya berkati Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak saat ini yang sakit. Kau berkati, kau sembuhkan Ibu Esther Bimin yang sakit kakinya Tuhan Yesus. Nah Tuhan, kau jamah pulihkan Tuhan Yesus. Tangan-Mu dulu kuasa menjamah, dulu memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus, sehingga Ibu sendiri bisa kembali daripada badan Kau. Kau berkati anak-Mu Jesslyn Tuhan Yesus, sembuhkan dengan sempurna Tuhan Yesus Kristus. Dari tangan-Mu berkuasa menjamah, dulu memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus anak-Mu Jesslyn. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Asia saat ini menderita penyakit Tuhan Yesus Kristus dengan penyakit flu. Dengan tangan-Mu kuasa menjamah, dulu memulihkan dan menyembuhkan. Kau sempurnakan juga kesehatan dari Ibu Sumiati yang kakinya sakit. Tuhan Yesus jamah pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini yang sakit sudah menimba kesembuhan dari Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan untuk memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami semua untuk saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan baru kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan depan dari penyakit orang jahat, dari segala gangguan, serangan kuasa kelapan, dari segala medis, serang balik panas kelapan. Baiklah Tuhan, kau curahkan berkat-Mu, baik berkat Tuhan, makanan kesehatan, baik dalam sejahtera, penjagaan, perlindungan selama kehidupan kami. Mari kita angkat tangan, terima berkat Tuhan, kita berkata lelah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus setelah penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, Bapa kami di surga,